Halo sob, ketemu lagi sama gue Helmi, pastinya masih di telset.id. Dan setelah lama tidak bergentayangan ya di YouTube channel Telset, kali ini gue bakal kembali untuk menghadirkan informasi terbaru mengenai salah satu smartphone yang lagi hangat-hangatnya di Indonesia. Ya, mungkin kalian bisa tebak, yaitu ada Samsung Galaxy Z Flip 3. Nah, ini jadi salah satu dari dua smartphone lipat yang diperkenalkan Samsung global dan juga di Indonesia. Nah, di video kali ini gue bakal membahas mengenai kelebihan serta fitur-fitur apa aja sih yang ada di Samsung Galaxy Z Flip 3. Yang mana menurut gue fitur-fitur ini cukup menarik dan sepertinya bakal jadi daya tarik utama yang dimiliki sama Samsung Galaxy Z Flip 3. Penasaran ada fitur apa aja? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Let's go! Sejujurnya pertama kali gue ngeliat Galaxy Z Flip 3 ini gue langsung jatuh cinta banget sih. Soalnya tuh desainnya kelihatan cantik, elegan, dan tampil beda lah dibanding smartphone kebanyakan. Apalagi desainnya yang ringkas, terus layarnya yang bisa dilipat, aduh itu jadi daya tarik luar biasa sih dari Galaxy Z Flip 3, khususnya buat gue sendiri. Nah tapi gue nggak ngebahas kenapa gue suka Galaxy Z Flip 3 ya. Jadi gue bakal ngebahas fitur-fitur apa aja yang ada di Galaxy Z Flip 3. Jadi Galaxy Z Flip 3 itu dijual dalam dua varian di Indonesia. Yang pertama itu varian yang punya internal 128GB dan dijual dengan harga Rp14.999.000. Sedangkan varian kedua itu punya internal 256GB yang harganya beda sejuta atau tepatnya Rp15.999.000. Menurut gue ini harganya bisa dibilang kalau terjangkau sih mungkin nggak terjangkau untuk semua, tapi ini harga yang menurut gue realistis, sebuah harga yang realistis untuk sebuah smartphone lipat dengan fitur canggih, fitur premium, dan juga fitur terkini. Ini sangat realistis menurut gue. Dan Galaxy Z Flip 3 yang dijual di Indonesia itu punya varian warna green, cream, black, dan lavender. Ini kalau gue pribadi suka yang warna cream atau black sih. Kalau Samsung mau kasih antara dua itu nggak apa-apa lah. Tapi kalau bener Samsung mau kasih yang mana aja gue juga terima pastinya. Oke, jadi langsung aja. Ini menurut Samsung ya, Flip itu tuh punya singkatan ya. F-nya itu Flex Mode, L-nya itu Less Hands, More Freedom, I-nya itu Iconic Design, dan P-nya itu adalah Portable Yet Powerful. Jadi itu udah ibaratnya merangkum seluruh canggihan dari Galaxy Z Flip 3 ini ya. Jadi nih ya, gue kasih tahu apa aja fitur-fitur yang membuat Galaxy Z Flip 3 itu sangat menarik. Pertama, dia punya layar yang bisa dilipat dengan ukuran 6,7 inci berjenis Dynamic AMOLED beresolusi Full HD+. Nah, layar utamanya ini udah mendukung refresh rate 120Hz. Gila ya, ini buat transisi gambar pasti halus banget, dan ini bersifat adaptif, jadi dia bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Terus di bagian luarnya itu ada layar sekunder atau layar yang lebih kecil atau juga bisa disebut cover screen. Ini menggunakan layar AMOLED 1,9 inci. Nah, sedikit informasi aja nih, ukuran layarnya itu 4 kali lebih besar jika dibandingkan dengan Galaxy Z Flip 3. Tapi nggak cuma ukurannya aja yang lebih besar, fitur-fiturnya juga ditambah sama Samsung. Di cover screen ini punya banyak banget fungsi, seperti always on display yang menampilkan jam, tanggal, dan juga notifikasi. Terus bisa juga untuk mengatur volume, jadi lu bisa gonta-ganti lagu, play, pause, sama lagu-lagu yang lu dengerin di Spotify langsung di widget control tadi. Dan terakhir dia juga udah mendukung Samsung Pay, jadi untuk proses pembayaran tuh jadi lebih simple gitu, nggak perlu repot-repot untuk buka layar utama, langsung bisa dilakuin di cover screen tadi. Terus nggak cuma itu aja, di sini Samsung memperkenalkan fitur yang namanya Quick Shot. Nah, ini bikin selfie jadi lebih cepat. Lo mau selfie nggak usah lagi buka layar utama, bisa langsung pakai kamera belakang dan ngandelin cover screen tadi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian body yang ternyata juga punya keunggulan terbaru.
Kalau misalnya di generasi sebelumnya dia cuma kelihatan cantik dan elegan, tapi di sini Samsung bikin Galaxy Z Flip 3 tidak hanya cantik dan elegan, tapi juga lebih kuat. Kenapa? Karena di bodi belakangnya itu udah menggunakan Gorilla Glass Victus. Nah, ini lebih tangguh dibanding Gorilla Glass 6. Dan gak cuma itu aja, di bagian kamera belakangnya itu Samsung udah menggunakan Gorilla Glass DX. Ini sekedar informasi juga kalau Gorilla Glass DX ini adalah lapisan kaca terbaru yang dibuat sama Corning yang dikhususkan emang pada bagian lensa kamera. Jadi selain body, lensa kamera juga nggak gampang kegores. Tambah kuatnya lagi nih, Galaxy Z Flip 3 terutama pada bagian frame dan engsel menggunakan armor aluminium yang pastinya lebih tangguh. Jadi untuk menjamin durabilitasnya itu Samsung udah menguji perangkat ini sampai 200.000 kali proses buka tutup. Nah, misalnya nih, lu punya Galaxy Z Flip 3, itu lu buka sehari 100 kali, misalnya lu buka tutup tuh 100 kali. Nggak tahu lu ngapain sampai 100 kali sehari ya. Itu lu buka tutup selama 100 kali sehari aja, itu engselnya bisa bertahan sampai 5 tahun. Nah, gila kan? Andai kata nggak sampai 100 kali per hari, pastinya masa penggunaan juga jadi lebih lama. Dan nggak cuma itu aja, yang bikin Galaxy Z Flip 3 ini tampil lebih gokil lagi adalah dia udah punya sertifikasi IPX8. Wih, ini agak sedikit beda sama IP68 ya. Jadi ini smartphone foldable pertama atau smartphone lipat pertama bersama dengan Galaxy Z Fold 3 pastinya, yang merupakan smartphone anti air ya. Jadi dia udah nggak takut lagi nih sama air. Jadi dia bisa masuk air dengan kedalaman 1,5 meter ya. Itu udah lumayan oke banget sih. Jadi lo nggak perlu lagi khawatir kalau smartphone lipat canggih lo ini bakal ketumpahan air dan sebagainya ya. Cuman kalau gue pribadi mau masukin dia ke dalam air agak ragu-ragu sih, ngapain juga gitu kan ya, udah mahal-mahal. Masih ngomongin dari segi desain, Samsung masih mempertahankan fitur Flex Mode, yang mana fitur ini juga hadir di Galaxy Z Flip generasi sebelumnya. Fitur ini memungkinkan smartphone untuk dibuka pada bukaan 90 derajat. Nah, kira-kira mirip kayak penggunaan laptop lah ya. Dan dalam bentuk Flex Mode ini lo bisa lebih multitasking ya. Jadi di layar atas itu misalnya lo bisa nonton YouTube. Nah, di layar bagian bawah itu ada bagian kontrol seperti pause dan play, terus volume dan lain sebagainya. Jadi lebih fungsional lagi ya berkat adanya Flex Mode ini. Sekarang kita masuk ke bagian dapur pacu. Wah, ini sih udah nggak perlu dipertanyakan lagi ya, karena di sini dapur pacunya udah yang terbaru dan tertinggi, yaitu chipset Qualcomm Snapdragon 888. Wah, udah jadi jaminan banget ini performanya bisa diandalkan untuk semua kebutuhan. Tapi gue belum tahu apakah performanya bakal mengalami overheat. Gue nggak tahu apakah Samsung menerapkan sesuatu atau teknologi pendingin yang bisa menjaga suhu dari performa Snapdragon 888 ini. Terus kinerjanya juga dibantu sama RAM 8GB, ada memori internal tadi 128 dan 256GB. Baterainya itu punya kapasitas 3300 mAh, udah mendukung fast charging 15 watt, wireless charging 10 watt, dan reverse charging 4,5 watt. Tapi agak sayang ya kalau 3300 mAh dibagi-bagi ke smartphone lain. Tapi nggak apa-apa kalau kondisinya darurat ya. Nah, terus untuk urusan ambil-ambil gambar, ini cuma punya 2 kamera belakang. Itu punya kamera belakang 12 megapiksel, udah mendukung OIS, dan kamera ultrawide 12 megapiksel. Dan untuk kamera depannya itu punya resolusi 10 megapiksel. Salah satu fitur menarik yang ada di kameranya itu adalah auto framing. Nah, fitur ini bekerja untuk menyesuaikan framing yang sesuai dengan jumlah orang yang di-shoot oleh kamera. Nah, jadi secara otomatis tuh ya, kamera bakal langsung nyesuaiin headroom dan sekitarnya supaya cukup sama jumlah orang yang disorot oleh kameranya. Nah, ini gila ya. Cuma itu aja? Oh, pastinya enggak. Masih ada lagi nih. Jadi di Samsung Galaxy Z Flip ini lo bakal punya akses lebih banyak ke aplikasi yang bikin memaksimalkan teknologi dari layar lipatnya ini. Jadi lo bisa menggunakan aplikasi dengan pengalaman yang eksklusif bisa dibilang di smartphone lipat. Salah satunya nih, ini Samsung udah kerjasama sama Microsoft. Dia bikin
video chatting atau video conference di Microsoft Teams itu nantinya pembicara bakal ditampilkan di layar bagian atas, sedangkan di bagian bawahnya tuh bakal menampilkan peserta-peserta yang juga ikut di meeting online tersebut. Terus ada juga fitur untuk Microsoft Outlook yang disebut mode dual panel. Di sini lo bisa baca email secara utuh nih sambil melihat preview dari email lain di sisi layar yang lainnya. Jadi kurang lebih mirip sama dual panel kalau lo lagi pakai komputer ya, atau lo pakai laptop, jadi lo bakal bisa lihat lebih banyak konten di satu layar gitu. Oh iya, gue hampir lupa nih kalau Galaxy Z Flip 3 ini juga punya aksesoris tambahan seperti strap case dan ring case. Sayangnya ini dijual secara terpisah, nggak usah khawatir, dia juga udah tersedia di Indonesia. Tinggal lo pilih mana yang menarik dan sesuai dengan preferensi lo masing-masing. Oke, gitu dulu pembahasan gue mengenai Samsung Galaxy Z Flip 3. Mungkin nanti kalau unitnya udah sampai ke kantor kita, gue bakal langsung cobain seperti apa pengalaman menggunakan smartphone lipat edisi terbaru dari Samsung. Yang pastinya idaman gue banget sih. So, sekian dulu video kali ini. Buat lo yang mau tanya-tanya seputar Samsung Galaxy Z Flip atau mau gue coba apa nanti pas unitnya udah dateng, bisa langsung lo drop di kolom komentar. Kritik saran yang membangun juga boleh langsung aja taruh di bawah. So, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Sehat selalu. Gue Helmi. Chaps Duls.